花形登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece chapter 1061, chapter berjudul Egghead Pulau Masa Depan. Tentunya judul kali ini sangat merujuk pada pulau tujuan selanjutnya yang akan dikunjungi dari kru topi jerami, yaitu Pulau Egghead, salah satu pulau yang menjadi markas Dr. Vegapunk. Di dalam chapter kali ini kembali melanjutkan perjalanan tanpa emosi Germa 66. Akhirnya misi penyelamatan Niji dan Yonji berhasil. Para anak-anak Germa melarikan diri dari Pulau Coklat. Terlihat di sana Caesar ikut melarikan diri bersama anak-anak Germa. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1061. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter masih melanjutkan perjalanan kru topi jerami di tengah lautan. Di sana terlihat chopper yang terbang terbawa angin dan Luffy ini dengan sikap menangkap kakinya. Namun di sini Luffy juga ikut terbawa angin. Tiba-tiba Luffy melihat ada seseorang anak perempuan yang keluar dari pusaran air yang dibelah suruh, dan dia adalah salah satu dari 12 supernova, Jewelry Bonnie. Luffy langsung menangkap kaki Bonnie. Bonnie berkata, oh, aku selamat. Bagaimana dengan monster itu? Luffy berkata, dia masih ada di bawah, lihat ke bawah. Franky berkata, seperti bocah ini meneriakkan sesuatu. Sanji ikut berteriak, katakannya lihat ke bawah, dan beberapa kru topi jerami berteriak melihat ada sesuatu di bawah kapal mereka. Ayo cepat kabur. Ujuk-ujuk di bawah kapal mereka muncul sesosok bayangan besar, dan ternyata itu adalah seekor ikan hiu raksasa yang ingin menerkam kapal bajak laut topi jerami. Zoro berkata, apa? Itu hiu, tapi ukurannya terlalu besar untuk seekor ikan hiu. Selain itu, tubuhnya terbuat dari besi, dan beruntungnya mereka mampu menghindari tekaman ikan hiu tersebut. Jinbe berkata, pegangan, kita akan mendarat ke permukaan. Dan setelah itu Jinbe melihat Luffy dan Chopper tercebur ke dalam laut. Sontak Jinbe langsung memasrahkan kemudi kapal kepada Franky. Jinbe sendiri langsung menyebur ke laut untuk menolong Luffy dan Chopper. Franky berkata, siap Jinbe, serahkan semuanya padaku. Dan Franky langsung menyiapkan nos di kapalnya untuk berlayar lebih cepat dalam menghindari monster hiu ini. Franky berteriak, Rapid Screw. Namun saat kapal topi jerami dirasa semakin menjauh, tiba-tiba ikan hiu tersebut malah mengeluarkan sebuah rudal dari mulutnya. Hiu tersebut menargetkan kapal topi jerami sebagai sasarannya dan duar. Alhasil kapal topi jerami mampu diserang oleh ikan hiu tersebut. Franky berkata, apa itu? Celaka, kapal kita terbalik. Sanji berteriak, Robin cuan, Nami cuan, dan ledakan itu mengakibatkan semua kru topi jerami terjatuh ke dalam lautan. Tentunya para kru yang memakan buah iblis tidak memiliki skill untuk berenang, dan terlihat Jinbe berusaha menyelamatkan Luffy, Chopper, dan Bonnie. Jinbe berkata, jangan cemas, aku datang. Suara ledakan apa itu? Hai kalian bertiga, bertahanlah, kita akan ke permukaan laut. Tiba-tiba ikan hiu itu kembali menyerang mereka dengan menembakkan sebuah rudal yang ada di mulutnya. Jinbe berkata, apa serangan rudal? Kita akan lari ke dasar laut. Kalian semua tarik nafas dalam-dalam ya. Dan mereka langsung menyelam ke dasar laut untuk menghindari serangan hiu. Dan setelah itu menyerang Jinbe. Hiu tersebut kembali menargetkan kapal topi jerami yang perlahan akan tenggelam ke dalam laut. Sesaat ikan hiu tersebut ingin menembakkan rudalnya, tiba-tiba ada sesosok robot yang datang dan di sebelahnya, dan boom, ikan hiu tersebut ditampol pipinya oleh si robot tersebut. Alhasil rudal di mulutnya ikut meledak dan terlihat beberapa kru Mugiwara sedang tenggelam di dalam laut dan berusaha saling menyelamatkan teman-teman mereka. Kemudian panel pun berpindah ke markas angkatan laut cabang G14. Terlihat di sana ada Tashigi dan anak-anak kecil berukuran besar yang pernah kita lihat di Punk Hazard. Tashigi berkata, hai anak-anak, waktunya minum obat.
dihabiskan ya. Dan beberapa anak di sana berkata, karena Tashiki yang memintanya jadi aku meminumnya sampai habis. Gak enak, hue. Mocha berkata, kurasa tubuhku sudah semakin kecil. Tashiki menjawab, ya aku sampai pangling kepadamu Mocha. Lalu pada Laksamana Madhya Doll, dia memanggil Tashiki. Madhya Doll berkata, Tashiki, bisakah kau melakukan sesuatu pada bocah yang bernama Helmeppo ini? Tashiki menjawab, maaf, tapi rasanya tidak ada yang bisa aku lakukan padanya. Soalnya keadaan teman baiknya sedang tidak diketahui kabarnya. Selain itu, Kolonel Kobi juga merupakan junior saya. Di sisi lain, pada suatu ruangan terdapat beberapa anggota SWORD yang sedang memperbincangkan sesuatu. Terlihat Hibari dan Helmeppo memohon untuk segera bisa ikut menyelamatkannya. Helmeppo berkata, kumohon, bukankah kita semua rekan seperjuangan? Hibari berkata, aku juga memohon padamu senior Kobi, banyak membantuku selama ini. Kumohon pangeran, bawalah kami ke Pulau Bajak Laut. Kumohon padamu pangeran. Dan Pangeran Grus pun menjawab, Pulau Bajak Laut itu adalah markas dari Kurohige, salah seorang Yonko. Sedikit saja membuat masalah, maka bajak laut yang harus darah itu akan memburu kita. Karena itulah pulau ini dijuluki dengan pulaunya para bajak laut. Helmeppo kembali berkata, tapi tempat ini dekat dengan Egghead kan? Kalau kita diperbolehkan membawa Serapim. Grus berkata, kalian sudah gila ya, dinginkan dulu kepala kalian. Saat ini kita sudah kehilangan kontak komunikasi dengan Drake. Tidak ada yang bisa kita lakukan, jadi pahamilah situasinya. Lalu kembali ke sebuah goa di pulau kecil di mana Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie terdampar. Bonnie berbincang, masa kalian tidak tahu siapa aku? Kita ini sama-sama dari generasi terburuk 12 supernova tahu. Selain itu, aku juga adalah Sabaody saat kejadian 2 tahun yang lalu. Namaku Bonnie, aku adalah musuh kalian. Ingat itu baik-baik. Tapi aku berterima kasih karena kalian sudah menyelamatkanku. Luffy pun menjawab, yaps, jangan khawatir soal itu, Bogai. Bonnie pun bertanya pada Luffy, BTW kenapa poster buronanmu seperti itu? Rambutmu menjadi putih. Berita di koran heboh sekali loh. Luffy menjawab, oh itu adalah wujudku saat aku menjadi bebas. Bonnie melanjutkan, apa maksudmu? Omong-omong bagaimana dengan keadaan teman-teman kalian saat ini? Luffy menjawabnya, mereka akan baik-baik saja. Sisi. Bonnie kembali berkata, tak kusangka aku juga akan bertemu dengan Jinbe, sang kesatria laut. Jinbe berkata, kau sendiri bagaimana? Apa yang terjadi pada kapal dan anggotamu? Bonnie menjawab, aku kemari seorang diri. Kapalku sudah dimakan oleh monster besi itu. Omong-omong perutku lapar. Luffy berkata, aku juga lapar. Ayo kita cari warkop di sini. Chopper menyaut, ya, memangnya kau bawa uang, Luffy? Bonnie berteriak, dasar orang-orang bodoh. Di sini tidak ada warkop tahu? Asal kau tahu saja, ini adalah pulau milik pemerintah. Ini adalah Pulau Egghead, tempat yang disebut sebagai pulau masa depan, sekaligus tempat laboratorium penelitian Dr. Vegapunk. Hah, Vegapunk? Aku tahu nama itu, aku kemari karena punya urusan dengannya. Lalu panel berpindah ke kondisi Zoro dan lainnya. Terlihat di sana kapal topi jerami yang sudah diselamatkan oleh sebuah robot raksasa. Beberapa kru topi jerami melihat momen ini. Mereka semua dibuat tercengang dengan adanya sebuah robot raksasa yang menyelamatkan kapal mereka. Franky berkata, Roro, rambut raksasa. Sanji pun berkata ada seseorang yang muncul dari dalam robot itu dan ternyata itu adalah seorang perempuan. Franky berkata, aku tidak tahu siapa dirimu, tapi kami berterima kasih karena kamu telah menolong kami. Perempuan itu berkata, ternyata pemrograman pada robot hiu ada yang salah, sehingga hiu itu menjadi tak bisa dikendalikan dan menjadi liar. Omong-omong, siapa bilang aku telah menolong kalian, wahai para bajak laut? Aku adalah ilmuwan jenius yang rendah hati dan juga bekerja untuk pemerintah. Namaku adalah Dr. Vegapunk. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.